Oke, terima kasih sudah ngumpul. Oh, ini Miko nih. Kenapa? Ini ada Miko. Itu ada Miko Pangayo. Halo. Ya, oke. By the way, gue opening dikit dulu ya. Ini kan buat di YouTube gue ya, di buat Fahmi Studio ya. Jadi Anjing serius banget pakai DSLR, kampret. kayaknya emang settingan gue kayak gini. Ya, makanya lo mampir lah YouTube channel gue, mampir biar. YouTube lu itu topi lu ganggu spotlight ke muka. Oh tuh. iya benar. Gila. Sani. Nah, gue ditegur sama Gaffer gue. Ditegur sama Gaffer gini nih. Gini nih, apalagi nih di komen nih. Baru sebentar. Udah aman. Aman. Anyways, gue mengundang kalian berdua. Celah. Kinur mana? Kinur lah. Kinur juga. Ada Kinur mana? Kasih lah, invite lah Kinur. Kinur Mana Bapak Kinur? Coba. Ya Kinur. sambil. Kalau invite Yon. Hah? Tar, gue invite. Invite. Tapi sambil di invite gue ngejelasin dikit. Gue mengundang Lolo Pade nih. Buat pertama, buat ngasih contoh yang bener. Cielah, podcast nggak perlu ketemu, ya kan? Bisa kayak gini aja nih, ya kan? Bukan social distancing lagi nih, beda kode pos semua nih, ya kan? Terus pengen ngebahas, ya kan? Miko, Dion mewakili Anemone, ya kan? Ya. Anemone Studio, Miko mewakili Froyonian. Ya. Froyonian kan? Froyonian. Froyonian dan asal-asalan lah biar adil. Ya, dan Boleh. Tapi intinya gue ngundang para PH. Ya maksudnya Oke. yang PH yang mirip-mirip lah bikin kontennya. Ya Froyonian berarti kalau PH. Bukan yang terlalu wah, tapi maksudnya ya kan kita kira kurang lebih kontennya sama kan bikinnya kan. Thank you, Mai. Ya kan. Terus juga si Dion Anemone tuh ngerjain banyak kerjaan streaming kan, sama multicam streaming juga, sama kayak kita Live Fame Studio. Kalau Froyonian lebih ke konten ya, video-video. Konten sama PH juga. Iya, konten PH juga. Cuman maksudnya lu streaming nggak terlalu ya? Nggak terlalu apa udah sekarang? Banyak juga streaming. Belum sih, streaming baru di channel pribadi gua doang. Oh, pribadi. Oke, ya nggak apa-apa lah. Intinya kurang lebih kita industrinya sama. Nah, yang gue pengen ngebahas nih sama lo Pade. Semenjak hari pertama Jokowi ngumumin positif coronavirus ya di sini. Ya. Apa yang terjadi pada bisnis masing-masing? Coba boleh siapa mau duluan? Lo dulu aja Yon. Dion dulu deh. Coba ya. Kalau gue gampang lah. Miko gue nggak tahu Froyo kayak gimana soalnya penasaran juga gue. Ayo coba. Kalau di kantor gue sendiri, Froyo ketika Jokowi ngumumin work from home, itu BOD langsung bikin keputusan masuknya tuh sehari kalau nggak salah, sehari dulu, habis itu besoknya diumumin untuk ya udah, karena satu hari masuk itu untuk ngatur regulasinya, terus tektokannya gimana, apa aja yang harus disiapin kalau kerja di rumah, terus bentukan yang harus kerja di lapangan itu nantinya gimana. Tapi kalau Froyonian sendiri, karena bentukan kita kan sebenarnya konten kreator juga ya. Dan dimana lu tau sendiri kalau produksi kan bukan nggak bisa dari rumah, tapi nggak semua konten bisa digarap di rumah gitu loh. Yep. Dan konten-konten yang memang harus syuting ke kantor, kita harus ke kantor, tapi kantor juga sebenarnya udah sepi juga. Jadi kalau memang kita dibutuhkan untuk berangkat dan produksi konten, mau nggak mau, gue harus produksi. Cuman kalau itu kalau kerjanya ya. Yeah, tapi kalau misalkan sebagai PH sekarang, gue lagi pusing-pusingnya sebenarnya. Nah, kenapa tuh pusing? Ayo diceritakan. Satu gini, kan ada beberapa bukan kontrak sih ya, pitchingan yang sebelum virus ini datang gitu. Virus ini kan datang masuk kan Februari, akhir Februari, awal Maret lah ya. Iya. Yeah. Awal Maret lah sebenarnya udah ada suspek kasus segala macam, tapi belum gede banget. Tiba-tiba mencuat di pertengahan Maret kalau nggak salah ya. Minggu kedua Maret atau pertengahan Maret lah itu. Itu udah mulai rame tuh. Nah itu gue sebenarnya lagi pitching juga beberapa brand yang mau kita produksiin untuk bikin video. Ya sekarang lu tau sudah campaign bentar lagi kan puasa gitu. Otomatis beberapa PH bohong lah kalau nggak ada
campaign kecil ataupun campaign besar yang akan digarap buat brand di bulan Ramadan. Nah, ketika sudah mulai ini, gue tidak ada khawatir dong, karena ya udahlah syuting 3 syuting. Pikiran gue gitu. Tapi setelah 3 hari kemarin, gue pantau berita, di keramaian itu kita bisa dibubarkan gitu. Kalau misalnya kita bikin keramaian atau kumpulnya orang pada satu titik, entah itu event, acara kawinan, bahkan gue mikir kayaknya syuting bisa kena dampaknya nih, karena lu tahu sendiri kan kalau syuting nggak mungkin 3-5 orang, kecuali emang ya budgetnya budget receh gitu. Tapi kan kalau budget TVC kan tidak mungkin dong, covernya saya juga, produsernya saya juga kan. Otomatis setelah saya itu sebagai produser di Froyonion gitu, gue pusing banget nih, karena posisi produser adalah bagaimana tanggung jawab di lapangan. Yoi, bener banget. Jadi gue harus ngomong sama director gue yang kebetulan bos gue juga. Ya kalau dari gue sebenarnya gue nggak masalah kalau mau digas, tapi gue punya regulasi gue sendiri. Ketika nanti mau produksi, satu, story akan berubah kan. Kedua, kita harus jauh dari pemukiman kalau mau syuting. Dan kalau mau sewa rumah pun yang rumahnya yang bener-bener emang jauh lah gitu. Iya. Ya tiba-tiba lu datang ke kompleks syuting kalau nggak diacak-acak warga sekitar gitu. Nah, itu dia. Buat apa mas? Ada genset 50 KVA buat apa mas? Iya kan. Sampai banget ini ada 30 orang mas. Ada buat nyemprot disinfektan mas. Bohong lu kalau kagak dibubarin tuh bohong. Disinfektan. Itu yang mohon maaf nih mas, ini ada genset buat apa ya? Ini mau ada pertandingan badminton. Pasti kan warga resah lah ya kan. Nah itu jadi pertimbangan gue lagi sih. Ya kalau mau digas proyeknya ayo, cuman kalau diberhentikan di tengah jalan ya gue angkat tangan nih. Karena ini bukan keputusan gue nih, keputusannya ke pemerintah nih, polisi yang turun tangan. Gue kagak mau nurutin dibubar ya syuting, gue yang di penjara, lu seenak dada anjing. Gitu sih kalau dari gue. Beberapa project yang sebenarnya gue pusing juga. Kalau konten kita masih bisa akalin, tapi kan kalau bentukannya project sama brand ini yang agak bingung sih. Gimana nih? Either dibubarin atau diduitin banget tuh kalau ketahuan sama warga tuh. Biasanya aja diduitin, apalagi diduitin pas lagi kayak gini. Apalagi kalau lu nyari props kan, sekarang lu ke mall aja gue insecure bro. Ini gue nyari props buat insecure sih. Insecure sekarang gue buat nyari art sama wardrobe yang kayak gue biasa ke pasar segala macam aja gue pede aja kan. Sekarang gue kalau mencari props wardrobe aja gue jadi mikir 2 kali. Anjing. Pakai 3D aja, pakai 3D aja semuanya. kerja mah ibadah ya. Cuman kan gue tahu nih kalau gue ngelawan larangan sama ya bunuh diri. Ya kalau gue mati sahid ya tetep aja gue mati konyol gue bilang, cuman gara-gara nyari wardrobe. Nggak enak boy, meninggal corona tuh nggak enak banget. By the way, selingan. Nggak, selingan doang. Lo pada ngeliat video yang viral nggak yang kawinan dibubarin? Iya, gue sempat lihat. Ada itu kasihan banget asli. Kasihan banget. Orang udah pada mundur kok. Kayak siapa? Kayak teman kita si Alpi aja kagak jadi kan? Iya, teman gue juga mundur. Jadi cuman akadnya doang, tapi resepsi ntar mundur kayak pasti tahun ini tapi akhir tahun. Pending seperti project-project kalau misalnya memanjang belum kelar pasti. Prediksinya soalnya 6 bulan bro. Ini prediksinya 6 bulan, puncaknya tuh di April dan Mei. Sayang nggak lu 6 bulan survive pakai duit apaan ya kan? Kalau nggak freelance kalau kayak gue nih. Nah itu Pak. Miko enak ya. Miko kan dari ngantor gitu kan. Kalau kayak gue sama Dev kan freelance istilahnya jatuhnya. Ya, tapi enak Pak. Sekalian nggak tar dulu sekalian. Tadi kan udah ngomongin soal yang terjadi pada project ya. By the way, project tadi padahal quotation udah oke semua kan ya. Quotation padahal udah oke. Tinggal approve tanda tangan doang udah oke harga. Oke. Nah sekarang gue pengen nanya, terus gimana kalau misalnya nih beneran nih nggak ada project nih, kita nggak bisa syuting kecuali yang bisa dilakukan in house di studio atau apa motion apa yang kayak gitu. Ya. Kan Froyonion lumayan banyak kan? Apanya? Pegawai? Pegawai kan lumayan banyak kan? Ada 7 orang sih gua kalau 7 orang. Nah, itu gimana tuh feeling untuk itu Pak ke depan tuh, Gua sempat dilema tadi. Gimana tuh? Gua ngobrol sama ya punya owner lah kan, gue bilang. Ya gue di satu sisi gue punya tanggung jawab untuk produksi. Tapi di sisi lain gue nggak bisa juga untuk gas. Di sisi lainnya lagi mau lebaran nih kata gue. Nanti kantor ngegaji kita sama ngasih THR pakai apa kalau nggak ada duit. Gue mikir kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya dilema sih. Lu mau digas lu bisa dibubarin.
nggak digas, lu nggak bisa gaji karyawan, bisa lah mungkin gaji karyawan gitu, tapi kan gue nggak tahu lah napasnya sampai berapa bulan kan, karena itu urusan kantor. Iya kan, gue nggak tahu sampai berapa bulan. Yang 7 orang aja ini bisa aja kalau memang kan mungkin ya, kalau perusahaannya goyang ya bisa ada pemecatan mungkin, tapi kalau angka gue sekarang sih harusnya aman. Nah misalkan nih yang kayak udah 100 orang karyawan, 80 orang, 50 orang, pasti kan ada banyak-banyak PH-PH yang gede kayak gitu kan. Nah mereka tuh gue yakin akan ada pengurangan orang juga sih. Lebih kalau nggak prioritas banget. Kalau dari kacamata gue ya, misalkan ini gue melanjutkan pertanyaan yang awal juga ya. Jadi kayak semua proyek yang sekalian aja kan tadi kan belum kan anemone gimana. Kebetulan kalau dari sisi gue kebetulan terakhir banget itu bener-bener pada saat gue kan syuting 2 seminggu yang lalu ya, pokoknya awal-awal bulan kemarin lah itu bener-bener terakhir tuh gue pas terakhir. Jadi kayak dari semua proyek gue yang ongoing jalan, gue tuh sekarang lagi pause semua, masanya post pro semua gitu sebenarnya. Nah yang menyebalkan adalah yang tadi, jadi ada kayak 3 atau 4 proyek lah yang kepostpone banget gara-gara ada work from home dan nggak boleh ada keramaian dan segala macamnya itu. Jadi berhenti sebenarnya, jadi berhenti. Tapi bukan berarti kalau ngomongin lanjutnya gimana, kalau misalnya prediksinya let's say bener 6 bulan gitu ya. Di satu sisi project yang gue kerjain pun ini cuman 3 bulan gitu sebenarnya. Jadi kayak 3 bulan selanjutnya gue entah nih apaan gitu, nggak jelas gitu. Cuman pada akhirnya adalah kalau dari sisi gue pribadi juga cash flow gue sebenarnya pada saat gue menerima project yang sedang berjalan ini segala macam juga semuanya duitnya lagi di klien semua gitu. Jadi sebenarnya 3 bulan pertama ini setelah ini kuarter 2-nya ini sebenarnya gue sedang menerima duit aja sebenarnya. Karena semuanya pause kebetulan itu sih. Kalau dari kondisi gue sekarang sebenarnya kayak gitu, dan itu cukup menenangkan sekaligus menegangkan, karena ketika sebuah PH tuh berhenti sebenarnya, nggak bikin sesuatu atau nggak eksis atau nggak pitching atau nggak apa-apa, nggak do something lah gitu, lu pasti hilang sih sebenarnya, itu udah jelas sih. Itu mungkin kalau kayak mungkin banyak hal yang bisa dilakukan sih, kayak bikin konten atau apapun yang bikin lu tujuannya sebenarnya pada akhirnya bisa eksis dulu sebenarnya, supaya lu kayak PH lu tuh diinget dulu gitu loh sebenarnya. Karena kalau nggak kayak gitu lu kayak gue ya lagi bikin konten ya. Ya bikin konten kan, maksudnya ini usaha untuk tetap eksis gitu maksudnya. Sama biar nggak gabut juga, biar ada kerjaan. Nggak gabut juga gitu, dan dari sisi klien pun nanti juga pasti akan kayak begini modelannya. Ngerti nggak lo? Konten-konten yang dia buat yang kita syuting nih, mereka pasti butuhnya podcast. Kayak sekarang deh, lu ngerasain nggak sih kayak ada rise of live streaming gitu semenjak kemarin nih? Kayak contoh nih, kemarin gue melihat Israel sama Isa Hening live stream kan tuh, dia ngejelasin tentang VJ dan visual effect gitu, dan menurut gue itu keren banget kontennya gitu, dan kayak kalau nggak kayak corona kayaknya mereka nggak akan live stream deh. Iya, justru itu. Justru karena kita terpojok di suatu situasi yang akhirnya kita jadi kreatif dan membuat sesuatu gitu kan. Iya, pada akhirnya gitu juga. Dan menurut gua, kalau dari gua kan PH production house aja ya, gua nggak ada agensinya gitu. Gua langsung PH, langsung agensinya ya gua sendiri gitu. Nge-kreatifnya gua sendiri gitu. Dan kalau dari menurut gua, cara menyelamatkan circle industri ini ya dari kreatif agensinya juga harus makin kreatif untuk bikin konten yang bisa remote. Kayak contoh nih gue bocorin dia, kayak ada gue lagi handle proses klien yang dia mau launching produk mobil gitu, itu semuanya live stream modelnya. Ya sekarang kayak gitu, gue juga lihat banyak gerakannya live stream. Iya, dan akhirnya apa, tim yang gue kirim buat syuting itu kayak cuma 3 orang skeleton crew. Jadi sangat small banget gitu. Jadi kayak bener-bener yang super admin aja gitu, super administrator aja yang berangkat gitu. Nggak yang rame-rame banget, karena emang nggak bisa. Dan kalau live stream kan lo tinggal taruh kamera, 2 operator misalkan gitu, 1 Zion misalkan gitu, untuk lo ini udah selesai. Atau malah itu offline, lo syuting di sana dulu cuman orangnya sedikit, and then lo balik ke kantor, tinggal play doang, start stream gitu. Delay itu contohnya kayak gitu lah. Maksud gue tuh banyak lah, dan ada bahkan kayak misalkan yang kayak kita gini nih, yang face to face gini, misalkan ada expert, misalnya dokter, misalnya kliennya lu kesehatan atau apa, atau produk bayi atau apa gitu, lu dokter sama influencer, mereka tinggal teleponan atau kayak gini ya. Konten-kontennya tetap ada gitu, lu tetap bisa mengais gitu ya, tapi emang akan
harus sangat-sangat kreatif sih. Iya, harus sangat kreatif. Benar. Tapi kalau di mata gue lihat kacamata kreatornya, kalau sekarang gue ngeliat trennya, karena trennya lagi corona nih. Sebagai kacamata kreator, si brand juga mau nggak mau, kan mereka udah punya plan ya. Ketika ini mau puasa nih, event besar nih. Nah, mereka udah punya plan untuk konten hero, bro. Mereka udah bikin konten hero untuk digodok setahun sebelumnya nih. Oh iya. Tahun depan kita mau bikin apa nih? Buat puasa ya kan, buat lebaran kita mau bikin apa? Dan budgetnya tuh udah dikumpulin lumayan segala macam ya. Gagal gara-gara corona. Ya. Budget udah siap, quotation udah ready. Kalau di kacamata kreator, sekarang gue lihat apa yang lu bikin, ya karena mereka nggak mau harus cancel. Karena apa yang lu bikin nggak akan works kan. Sekarang fokusnya udah ya apa corona gitu, bukan masalah campaign begini-gini, nggak ada yang efektif dan nggak akan works. Lu mau bikin activity apa sekarang gua tanya? Activity diam di rumah aja lama-lama. Enggak, activity-nya dari brand sebetulnya kemarin gue baru ngejalanin juga sih, dan kebetulan nih sama Dion juga kita ada kerjasama ya. Nggak usah kita nggak nyebut brand, cuman kita lagi propose activity-nya kan barusan lo bilang activity-nya apa? Ya. Yang pencegahan corona. Nah, ada lagi yang tadi gue bilang, tap-innya ke corona lagi. Bener kan? Bener, tap-innya ke corona lagi. Kenapa yang lu buat sebagus apapun ide lu, pasti mental. Iya. Mau gak mau lu harus bikin corona, kreatifinnya mainnya di corona. Jadi gue kasih contoh ya, kemarin kita ada sebuah propose ke sebuah e-commerce lah ya gitu kan. Barang-barangnya mereka gimana disulap bisa menjadi hand sanitizer. Ya kan, barang-barang yang dijual. Iya kan, tapi ya bagaimana? Kembali lagi itu berarti kan jadi seremonial sih kalau gua ngeliat ya. Tematik, tematiknya corona. Aduh. Benar. Iya. Aduh. Dia jadi advertorial jatuhnya, jadi bentuk konten-konten dia jadi advertorial. Jadi lu nggak spesifik harus jualan gitu. Jadi lu mesti blend in banget supaya kan corona tuh kan bencana ya. Kalau lu mengkapitalkan bencana tuh kayak nggak baik gitu loh image-nya. Jadi lu mesti smooth banget gitu loh. Iya. Kayak ngasihnya tips, ngasihnya artikel apa. Iya. Atau kayak begini yang edukasional bentuknya. Iya, makanya gitu. Ini sebenarnya waktunya brand untuk ini sih. Ya udah tadi uang, kalau menurut gua uangnya daripada buat campaign yang tadi kita gagal, ya udah jadi ajang kita untuk cari muka aja deh sama publik. Kasar katanya gitu ya. Iya, karena nggak mau gerakan sedikit pun lu bakal dilihat sama publik, bro. Nah iya. Bener, sekecil apapun. Kayak gue ambil contoh kayak tiket.com. Tiket.com tuh pada saat belum nyebut brand nih. Ngomong. Gue ngeliat dia yang paling sigap soalnya. Gue ngeliat dia paling sigap karena pada saat Jokowi belum ngomong, dia udah bagi-bagi hand sanitizer men sama isu segala macam. Menurut gue tuh sigap banget gitu. Karena kan travel warning tuh pertama kali kena kan. Sebenarnya dia yang kena impact pertama gitu, makanya menurut gue tuh cukup sigap sih. Iya. Kayak gitu. Dan benar. Kalau dari segi profesional nih, industri kreatif sendiri dari segala umumnya, gue tuh melihat sekarang udah mulai banyak yang ini, yang apa istilahnya, udah mulai kayak bener-bener online, tatap mukanya online semua. Kayak gue ada 3 contoh, kayak gue ada temen gue tuh guru musik, terus dia guru yoga. Satu lagi emang teacher kayak ruang guru gitu, teacher emang ngajar gitu. Nah 3-tiganya udah online semua. Itu satu lagi sih sebenarnya, selain corona yang menjadi entry point yang menurut gue lumayan interesting sekarang adalah dari sisi stay at home-nya itu. Jadi brand masuk di apa aktivitas-aktivitas yang bisa lo lakuin di rumah segala macem, bener nggak? Ya kan? Betul. Bener. Tapi ujung-ujungnya repeating konten lagi sih, konten yang diulang-ulang terus. Kalau gue ngeliat ya. Sebenarnya kalau repeating konten emang kayaknya kita masih repeating itu. Tapi sebenarnya karena memang tugasnya untuk menyuluhkan itu dulu sih, dan itu belum berhasil sih. Menyuluhkan itu benar-benar. Kayak contoh nih, kayak misalkan gue tadi tuh pada saat sebelum ini gue tahu bakal bahas gini, terus gue iseng aja scrolling sosmed, ada event apa sih yang tadinya tuh rame pakai on the spot atau event gitu, terus tiba-tiba semua balik online. Ini yang paling major nih yang gue notice adalah South by Southwest. Jadi festival film di luar negeri itu tadinya dia peluncuran ya, banyak film pendek segala macam. Dia kerja sama Mailchimp langsung. Dia langsung live streaming semua udah gitu. Lu nonton rame-rame gitu. Maksud gue emang sekarang kayaknya mesti udah mulai ke sana arahnya gitu loh. Jadi sebenarnya karena sebenarnya kalau lu berharap ini berhenti, menurut gue ini kan udah ada prediksi ya, ini akan jadi kayak flu influenza gitu.
Ya, Jadi ya, kayak ya. ini nggak akan hilang, ini tuh Emang jadi akan hilang. Nah, intinya lu bukan akan itu. berdampingan nih Ya, sama ya. corona, lu akan berdampingan gitu. Kayak Intinya gitu, adalah emang. biar nggak barengan aja gitu, biar nggak barengan semuanya kena sekaligus terus healthcare bermasalah. Intinya kan itu kan, biar terurai Itu, lah. Ya, betul. Ya. Nah, dengan melihat kayak begitu, berarti kan fitur nih kayak Zoom, Google Hangout, segala macam. Teknologi live stream sama virtual reality gua rasa akan sangat maju sih besok. Walaupun emang syaratnya lo harus dikasih fondasi infrastruktur yang bagus. Kayak gitu. Gua rasa percepatannya akan ke situ sih. Konten-kontennya. Maksudnya kalau lo mau ngasih ke klien dari sekarang tuh, bahkan even 1 tahun ke depan ya, ide-idenya tuh nggak akan jauh-jauh kayak begitu gua rasa. Iya. Prediksinya begitu sih. Ya, bahkan Tapi positifnya kalau Kenapa? positifnya nih, kalau menurut gue kalau kayak gua sendiri yang ngerasain work from home ya, gua ngerasa belum efektif karena gua di bidang produksi. Tapi gua nggak tahu nanti yang di sektor-sektor lain yang bisa efektif melakukan work from home dengan benar dan benar-benar kayak kerja gitu. Ya udah, nextnya ke depan lu ngapain capek-capek bayar gedung sebagai perusahaan yang bisa bergerak Emang work from home? tujuannya ke sana, Mik. Iya, cuman ini harusnya udah mulai disadari sih kalau gue ngeliat ya. Harus sudah disadari sih sebenarnya. Harusnya udah mulai disadari kayak lu absen tuh udah nggak penting Sam. Tapi beberapa perusahaan kan tuh masih banyak yang mementingkan absen. Iya, Sampai tapi kayak gitu kerja harus Maksudnya, tatap muka. betul, tatap mukanya penting sih. Kalau untuk leadership emang banyak orang Ya, yang leadership tatap ya. muka. Yang tiernya di atas sih gue juga bingung sih. Mereka nggak akan ada solusi apa-apa. Ya, Mereka emang harus ketemu sih menurut gue. Tapi emang gue setuju sih. Kemungkinan bisa aja terjadi gitu. Setelah semua ini, karena semua ini bisa terjadi breakthrough yang Betul. tiba-tiba setelah itu akan merubah behavior banyak orang setelah pandemic ini selesai. Tiba-tiba kayak udah adjust terus yang mau balik lagi atau pivot gitu. Siapa tahu emang mereka udah menemukan sesuatu yang ternyata lebih efektif gitu. Gara-gara itu malah menjadi beberapa sektor bisnis ya, nggak semuanya kan. Pastinya. Maksud gue ada gitu, bisa jadi. Mungkin Tapi bosnya gua kayak mikir, aduh, daripada gue bayar lokasi 100 juta setahun udahlah. Bener maksudnya gini, kalau lu Iya kan? kacamata owner ya, Lo listriknya bro. Iya, work from home tuh menguntungkan loh. Lu lihat dari kacamata owner tuh itu menguntungkan banget, Iya. men. Listrik anak kantornya yang bayar, internet mereka masing-masing. Ya kan? Iya. Iya. Terus juga lu sebagai karyawan lu nggak perlu keluar bensin. Lu makan di rumah ya udah Yoi, bener. makan. Cuman sisi negatif ya, lu kerja nggak kenal waktu, tiba-tiba jam 3 pagi anjing belum kelar. Gue bahkan Itu sih. lupa hari, men. Gue bahkan lupa hari Nah, kadang-kadang. Ini hari Gua apa? juga sih? padahal lupa hari sih, gua udah lupa hari. Jeleknya di situ, gua ngeliat tuh work from home negatifnya adalah lu nggak punya jam kerja yang jelas. Tapi kalau memang udah ketemu template-nya ya, karena kan baru adaptasi ya, baru sekarang. Kalau template-nya udah ada, udah ketahuan regulasi dan peraturannya enak, beberapa sektor bisnis, ya udah lu bakal lebih untung sih bos-bos itu. Tapi gue setuju sama Dave sih. Maksudnya ini akan pivoting, yakin gue. Slowly but sure ini akan pivoting. Gue yakin deh, karena menguntungkan banget. Jujur aja ya, maksudnya gue running PHS. Sekarang gue runningnya nggak bukan dengan sistem pegawai ya, karena gue nggak hire bener by project dan tapi orangnya tetap gitu. Itu low cost banget, men. Itu sangat low cost banget dan menurut gue itu menyenangkan sih. Di satu sisi itu menyenangkan, dari owner tuh menyenangkan. Lu bisa ngambil sebanyak-banyaknya, lu bisa ngeluarin sedikit-dikitnya karena nggak perlu ngeluarin gaji, nggak perlu ngeluarin gedung kayak asuransi, listrik gitu. Iya. Listrik dan segala macam. Dan kayak contoh deh, kalau misalkan klien gue tuh banyak anak event kan juga kan, anak event, dan event mereka tuh mati semua. Tapi mereka nggak berhenti cuy. Total. Mereka akhirnya apa? Bikinnya online event. Lu nggak datengin pembicara di satu ruangan doang, studio atau tempat. Lu rekam, live stream, selesai sebenarnya. Gitu. Akhirnya apa? Digitalnya justru malah sekarang menurut gua nih, agensi digital nih lagi kencang-kencangnya menurut gua harusnya. Yes. Karena mereka adu ide semua sih. habis ini setelah ini semua pivoting, wah udah sih digital. Gue jadi ngerasa kayak ini corona kayak buatan nih biar cepet gitu maksudnya. Dipaksa untuk pivot. Dipaksa untuk pivot, semua orang tradisional tuh dipaksa untuk pivot semua gitu loh. Karena beneran deh, budgetnya tuh jadi rendah. Terus kayak kalau digital semua kan udah. Karena gini, di Wuhan sendiri udah gak ada yang sekolah, men. Semua udah pakai DingTalk, men. Gila gak? Gue tuh baca artikel semua anak sekolahannya tuh pakai DingTalk. Tapi gak cocok di sini, Yor. Anak sekolah di sini main di kali, gue omelin. Gue udah biasa, Bang. Gak cocok anak sekolah sini. Tapi Mik, nggak, lu maksud gue gini, bukan nggak mungkin, Mik, karena udah Cina tuh banyak banget orangnya dan
attitude tuh sama kayak kita. Ada yang Tapi bandel di bandel. Cina lebih modern, kagak ada yang mandi di Sungai Bintaro. Lu kan kagak Enggak. lihat. Tapi di Anjing, Sungai Bintaro Cina itu tuh tertibnya beda. Karena kenapa mereka Iya. jiwa komunisnya tuh udah ada. Jadi kalau Otoriter dibilang sejak dini, Pak. Enggak, jadi dia udah dibilang lo pada Iya, jangan keluar rumah atau enggak gue tembak keluarga lo, gue tembak Iya. kasarnya kayak gitu. Istilahnya kasarnya Kayak gitu. kalau di Diem semua Ya, di kalau rumah di sini. bocah di sini dibilang jangan keluar, jangan gentar mak, dibubarin begitu aja lagi nongkrong. Anjing lah gue bilang, lu corona anjing ini. Lu bukan masalah berhadapan jangan gentar. Lu bukan lawan anak STM bro, gue bilang lawan Tapi virus. beneran Lu sih, tapi bener parah sih. sakit satu yang repot satu negara anjing. Iya, dan anjing itu kali sih masalahnya pembuangan ya. Maksud gue tadi baru baca artikel juga. Ternyata pembuangannya orang-orang yang sakit corona itu juga nyebarin corona nyet. Ngaco banget Iya, sih. Iya. itu kan tadi gue sempat lihat artikel di Vice juga yang Iya. orang bikin TikTok challenge itu, yang TikTok Corona Challenge, dia ngejilatin toilet, dia kena corona sekarang. Iya pasti. Ah, itu konyol banget sih, itu konyol banget. Tapi gue tahu dari teman gue yang kuliah di Wuhan ya, itu dia isolasi selama 2 bulan. Dia bilang emang kalau dia misalkan lu habis pup, pas lu mau siram itu ditutup dulu mereka. Nah iya bener tuh. Jadi Gua juga baca gue tuh. berpikir bahwa kotoran percikannya aja nih bisa jadi virus buat kita anjir. Iya. Kalau muncrat. Ditutupin Lagu pakai bayangin apa? Ditutupin pakai pantat. Jadi jangan bangun dulu. Disiram Nah, dulu gitu. sampai Kan ada tutupnya Pak kalau WC duduk Pak. Nah kalau Iya, WC iya. jongkok, Iya. WC jongkok gitu gue merasa WC jongkok juga. Gua siram dia muncrat, jas. Wah anjing gak clean banget, gak steril banget. Aduh. Tapi beneran maksudnya menurut gua ada dua sisi koin sih. Oke guys, by the way, waktu kita tinggal 3 menit lagi nih. Karena gue Zoom-nya bukan yang berbayar. Bentar lagi meeting 30 kita menit kan doang iya 30 menit doang. Maklum, Iya, masih gratisan. Ya tapi gue jujur menurut gua pada akhirnya ini akan jadi Oke. voting sih. Kalau dari Berarti gua gue rekap aja ya, gue agensi rekap aja ya. akan sangat diuntungkan habis ini. Gue rekap ya. Intinya kita semua PH-PH lagi masa-masa susah ya, karena Ya. terhambat semua sama seperti industri lain. Kita semua harus kreatif ya, think outside the box untuk pitching hal-hal yang diproduksinya bisa di area yang safety, tapi tetap bisa membuat konten yang entertaining dan bisa menjual produk Payet. Bener nggak kira-kira kayak gitu? Betul. Ya. Ya kan? Dan Dan most berarti itu digital, berarti pasti. Niko harus mulai streaming. Jangan cuma Gua gitu-gitu kalau channel gue doang. pribadi sudah live streaming bro. Enggak, maksud gue lo sebagai Iya, lu PH streaming harus tidur, ke situ anjir. juga. Sebagai PH, maksudnya sebagai PH lo harus ngarah. ke Iya situ sebagai juga. PH kalau beberapa pitchingan mungkin akan dipikirkan ke sono, Iya. tapi kan yang udah pitching yang masuk kan beda lagi. Iya, pasti. Betul. Nextnya bakal dipikirin. Ya berarti kalau lo mau butuh tutorial live streaming lo mampir ke channel gue ya. Nggak, mending ke channel gue aja tiap hari live stream channel gue. Gue kan tutorialnya Pak, caranya. Nah cara mendapatkan uang via live stream datang ke channel gue, ntar gue ajarin. Oke, sip. Deal. Ntar Sawer gue mampir. traktir. Wah, siap. Sawer Traktir. traktir. Ya, traktir. Pakai traktir. Siap. Mantap. Oke, ini seru sih. Ya lumayan lah, seenggaknya gue seneng karena bukan cuma gue doang yang susah, ternyata kalian juga susah. Anjing. Susah bre narikin duitnya sekarang Tapi nih gua. seenggaknya kita tetap happy, bisa ketawa di MLP, dan kita nggak putus asa, kita tetap semangat untuk mencari cara supaya tim kita bisa tetap bisa makan besok, supaya kita nggak perlu pengurangan orang, ya nggak sih? Min. Mantap. Oke, terima kasih banyak guys untuk waktunya. Ya. Ya mungkin kalau ada topik-topik yang seru lagi nanti mungkin bisalah sebulan sekali atau apa kita ngumpul ngebahas update kayak gimana. Ya, atur saja. Ya, thank you guys. Stay Bye. safe and stay home. Bye.